Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai eh, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian. Jadi pada proses pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah bagaimana cara kita nanti sebagai peneliti itu menentukan masalah dan merumuskan masalah di dalam penelitian. Nah, kita lihat di slide selanjutnya bahwa ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, ini persepsi yang mungkin sering kita keliru, bahwa kita itu selalu paradigmanya adalah untuk menentukan judul penelitian. Jadi kita seolah-olah bahwa judul itu adalah yang pertama kali kita siapkan untuk melaksanakan penelitian. Tapi kalau kita lihat dari runtutannya, coba kita lihat di sini, runtutannya bahwa yang pertama itu bukan menentukan judul, tetapi menentukan masalah penelitian. Saya sering mengulang pembahasan bahwa penelitian itu selalu harus diawali dari masalah. Nah, nanti kita coba bahas sedikit masalah itu apa gitu ya. Nah, jadi penelitian itu diawali dari fenomena yang umum atau fenomena yang spesifik dari subjek penelitian. Nah, fenomena-fenomena tersebut adalah masalah-masalah penelitian yang perlu kita identifikasi. Maka proses kedua adalah proses mengidentifikasi masalah. Kemudian nanti pembatasan masalah, baru nanti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Nanti kita juga akan bahas, gitu ya. Nah, kalau kita biasanya di skripsi gitu ya, kemudian tesis juga sama. Nah, selalu diawali dari latar belakang masalah. Jadi kalau poin A itu pada bab 1 itu adalah latar belakang masalah. Kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, membatasi masalah, kemudian merumuskan masalah, menentukan tujuan, menentukan manfaat, dan kemudian barulah penetapan judul penelitian. Nah, inilah proses sebetulnya yang tepat dalam menentukan judul penelitian. Kemudian selanjutnya, apa itu masalah penelitian? Nah, ya, jadi yang disebut dengan masalah penelitian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Masalah itu yang pertama adalah hal yang ada pada kepustakaan ataupun teori ataupun kenyataan yang dipertanyakan kebenarannya dan yang jawabannya ingin dicari melalui penelitian. Jadi sesuatu baik itu real gitu ya pada pelaksanaan pada kenyataan baik melalui teori ataupun dari studi pustaka yang masih diragukan kebenarannya dan juga masih dicari tahu jawabannya itu apa. Nah, itu adalah masalah penelitian. Ya, yang kedua adalah kesenjangan atau gap antara das sollen apa yang seharusnya dan das sein apa yang ada. Jadi yang kedua yang disebut dengan masalah penelitian itu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi atau kesenjangan yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Bisa berdasarkan teori ataupun yang lainnya, ataupun berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau misalkan dalam dunia pendidikan, seharusnya anak itu mendapatkan KKM, nilai KKM minimal itu, atau kriteria ketuntasan minimum. Nah, tetapi pada kenyataannya siswa tidak mendapatkan nilai KKM. Nah, ini adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, masalah penelitian itu adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan ini antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, antara teori dan juga praktek, antara aturan dan juga pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan, antara pengalaman lampau dan sekarang. Pada intinya, kalau kita lihat dari tiga permasalahan ini, yang disebut dengan masalah penelitian itu adalah kesenjangan antara baik itu dalam teori, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam studi pustaka. Nah, intinya bahwa harus ada kesenjangan. Nah, kemudian kita lihat sumber masalah itu dari mana saja. Nah, kita bisa menentukan sumber-sumber masalah itu bisa dari bacaan
kepustakaan, kemudian dari jurnal, dari laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, gitu ya, seminar lokal karya dan sebagainya. Ini sumber-sumber yang kita bisa jadikan sebagai sumber rujukan untuk menentukan masalah. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri masalah yang baik? Nah, ciri-ciri masalah yang baik itu setidaknya memenuhi 3 kriteria. Yang pertama harus mempunyai nilai penelitian. Nah, apa maksudnya? Bahwa sebuah penelitian itu harus memiliki nilai. Nah, nilai ini bisa berupa nilai bahwa penelitiannya asli, gitu ya. Kemudian up to date, padat, kemudian definitif, dapat dinyatakan dalam berbagai hipotesis alternatif, memiliki arti, baik itu nilai maupun aplikasi, harus dapat diuji dan sebagainya. Jadi harus memiliki nilai. Nilai ini nilai tambah dari penelitian, jadi tidak lempeng-lempeng aja, ya. Yang kedua, masalah yang dipilih itu harus mempunyai visibilitas. Nah, visibilitas di sini yang dimaksudkan adalah visibilitas data. Jadi harus sudah terlihat. Kalau misalkan penelitian ini berarti data yang diambilnya apa, metodenya harus apa, kemudian mampu tidak kita untuk meneliti ini. Kemudian waktunya cukup nggak, biayanya cukup nggak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini juga kita harus mengukur diri apakah penelitian ini cocok tidak untuk kita, begitu ya. Cocok tidak untuk skripsi kita misalkan, cocok tidak untuk jurusan kita atau bidang studi kita dan sebagainya. Jadi ada 3 hal, harus memiliki nilai, kemudian harus memiliki visibilitas, artinya sudah mampu dilihat apakah penelitian ini pengumpulan datanya bagaimana dan sebagainya, dan harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kemudian selanjutnya kita lihat apa yang harus ada pada latar belakang masalah. Nah, yang harus ada pada latar belakang masalah, yang pertama adalah dasar pemikiran mengapa masalah tersebut diteliti. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Pada latar belakang masalah, yang pertama itu harus berisi mengapa masalah tersebut diteliti. Nah, ini harus muncul pada pada penyusunan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, gambaran secara ideal dan gambaran secara ideal dan kenyataan tentang masalah tersebut yang didukung oleh fakta dan juga data tentunya. Nah, yang kedua ini kadang peneliti itu suka mengabaikan bahwa data dalam penelitian atau data penelitian mengenai adanya masalah itu sangat penting untuk dimunculkan. Kalau misalkan pada sebuah penelitian kita akan meneliti tentang bagaimana siswa itu tidak mencapai KKM, maka nilai KKM yang seharusnya dan yang terjadi itu harus muncul. Nah, ini adalah data yang akan menjadikan dukungan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Jadi harus diingat bahwa ketika masalah itu kita ungkapkan, maka data pendukung dari masalah tersebut harus muncul di dalam penelitian atau di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala, konsep, dugaan, atau menerapkan untuk sesuatu tujuan. Nah, jadi ini harus mampu menjawab gejala yang tadi muncul dalam permasalahan, gejala awal begitu ya. Kemudian yang keempat, mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Nah, ini juga kalau biasa disebut dalam penelitian itu adalah urgensi penelitian. Jadi apa yang mendorong atau mengargumentasikan bahwa ini tuh penting untuk dilakukan gitu. Itu namanya urgensi penelitian. Nah, ini harus ada dalam latar belakang masalah.
Kemudian yang kelima, identifikasi dan verifikasi masalah. Nah, menguraikan proses dalam mengidentifikasi penelitian. Nah, jadi di dalam proses latar belakang masalah atau di dalam runtutan latar belakang masalah itu juga harus ada proses mengidentifikasi dan memverifikasi masalah. Apakah masalah itu betul atau salah. Kemudian yang keenam adalah pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Nah, ini juga batasan-batasannya harus kita jelaskan di dalam penelitian supaya tidak melebar penelitiannya, begitu ya. Selanjutnya kita lihat mengenai identifikasi masalah. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan mengenai proses mengidentifikasi masalah. Yang pertama, dalam mengidentifikasi masalah itu harus didasarkan pada latar belakang masalah tentu, bahwa proses mengidentifikasi ini harus kita juga melihat latar belakangnya seperti apa di atas gitu ya. Jadi biasanya di poin B gitu, tentang mengidentifikasi. Yang kedua adalah poin-poin penting permasalahan penelitian yang terdapat pada latar belakang masalah. Jadi proses mengidentifikasi itu adalah proses untuk mengkonstruk masalah-masalah yang ada di dalam latar belakang penelitian. Nah, itu kita poin-poinkan permasalahan penelitian, kemudian kita munculkan dalam identifikasi masalah. Yang ketiga adalah menuliskan dalam bentuk pernyataan yang memperlihatkan kesenjangan. Jadi harus terlihat bahwa kesenjangan itu ada di dalam identifikasi masalah. Kemudian bentuknya itu bentuk pernyataan. Kalau rumusan masalah biasanya bentuknya pertanyaan, tapi kalau identifikasi bentuknya pernyataan. Kemudian yang keempat, terdapat pernyataan yang mengarah pada permasalahan penelitian yang dilakukan. Ini juga penting harus dimunculkan di dalam identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya batasan masalah. Nah, ini batasan masalah juga harus ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama didasarkan pada identifikasi masalah tentu, bahwa ini biasanya batasan masalah itu proses setelah mengidentifikasi itu kita membatasi masalah supaya tidak melebar. Yang kedua adalah pertimbangan dari masalahnya atau dari sudut objektif. Nah, ini terkait dengan sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberi sumbangan pada pengembangan teori dan pemecahan masalah praktis di dalam ilmu tersebut. Nah, ini maksudnya bahwa pertimbangan mengenai permasalahan atau dari sudut pandang objektif ini bersangkutan pada sumbangan penelitian ini terhadap pengembangan teori dan pemecahan masalah praktis. Yang ketiga adalah pertimbangan dari sudut peneliti. Nah, ini sesuai dengan penelitiannya, tergantung pada biaya, waktu, kemudian peralatan, kemudian kemampuan teoritis peneliti, dan penguasaan metode yang diperlukan dan sebagainya. Nah, jadi pembatasan masalah itu harus dilihat dari sudut pandang objektif dan dilihat dari sudut pandang subjektif. Sudut pandang objektif itu berkaitan dengan sejauh mana penelitian ini nanti akan dilakukan, termasuk dari pengembangan teori dan sebagainya. Kemudian dari pertimbangan dari peneliti ini juga harus dibatasi dari waktu, kemudian juga biaya kalau ada biaya yang muncul begitu ya, kemudian juga perlengkapan, kemudian kemampuan teori, penguasaan metode dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana karakteristik rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang pertama hendaknya harus padat dan juga jelas. Jadi jangan terlalu panjang gitu ya, rumusan masalah itu harus padat dan jelas. Yang kedua, rumusan hendaknya memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, ini juga harus ada memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah. Jadi harus terlihat dari rumusan masalah itu bagaimana untuk penyusunan datanya. Kemudian yang ketiga, dalam perumusan masalah ini harus dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Kemudian selanjutnya mempertegas rumusan masalah secara eksplisit yang tersirat pada latar belakang penelitian. Nah, ini juga harus ada dalam rumusan masalah.
Nah, kemudian menjelaskan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup, dan batasan-batasan penelitian, serta asumsi yang digunakan, yang selanjutnya disusun dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya yang nantinya dijawab dalam penelitian, dan yang terakhir titik acuan untuk menyusun tujuan pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Jadi, pada intinya, dalam rumusan masalah ini yang pertama harus disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, tujuannya atau gunanya kita menyusun rumusan masalah adalah untuk mengetahui apa yang akan kita cari dalam penelitian. Jadi rumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari dalam dalam penelitian. Misalkan yang pertama, bagaimana keadaan sekolah, contoh saja ya, bagaimana keadaan pembelajaran di sekolah A. Nah, itu adalah rumusan masalah penelitian yang akan kita cari dan akan kita gali dalam proses penelitian. Nah, tentu hal-hal yang tadi saya sebutkan itu juga harus dipertimbangkan dalam membuat rumusan masalah. Kemudian apa sih tujuan untuk merumuskan masalah? Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian, baik itu sebelum atau sesudah penelitian atau selanjutnya. Jadi kita menetapkan tonggak dasar penelitian untuk dilakukan ke pengembangan tahap selanjutnya. Yang kedua adalah untuk memudahkan pengajuan hipotesis, analisis data, dan juga kesimpulan. Tentu nanti hipotesis yang kita ajukan itu berasal dari rumusan masalah. Kemudian kesimpulan juga berasal dari rumusan masalah. Maka di bab 5 itu selalu saya sebutkan bahwa kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah 3 ya kemungkinan atau pasti di bab 5 juga hasil kesimpulannya ada 3. Kalau rumusan masalahnya 2, di kesimpulan di akhir itu juga 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi keinginan sosial, dan yang keempat adalah untuk menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini lebih kepada fungsi untuk fungsi dari rumusan merumuskan tujuan merumuskan masalah, tujuan untuk merumuskan masalah. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk rumusan masalah. Jadi ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama masalah deskriptif, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan tetapi satu variabel. Nanti minggu depan mungkin kita akan bahas apa itu variabel. Jadi rumusan masalah deskriptif itu pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Nah, jadi variabelnya tapi variabel mandiri, tidak saling terikat. Itu rumusan masalah deskriptif. Misal contoh, bagaimanakah pembelajaran ekonomi di SMA N1 Subang? Misalkan, nah ini kan rumusan masalah deskriptif. Jadi hanya satu variabel yang kita cari, yaitu tentang pembelajaran atau proses pembelajaran ekonomi. Yang kedua, misalkan seberapa besar rata-rata nilai siswa di SMA 1 Garut. Nah, ini juga sama, satu variabel mandiri yang akan kita cari, yang akan kita deskripsikan. Ini disebut dengan rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Intinya bahwa rumusan masalah komparatif itu adalah rumusan masalah yang membandingkan, baik membandingkan variabel, membandingkan waktu, membandingkan sampel, dan juga sebagainya. Jadi intinya komparatif itu adalah variabel atau rumusan masalah untuk membandingkan. Nah, contohnya misal, apakah terdapat perbedaan tingkat kreativitas siswa di perkotaan dengan kreativitas siswa di pedesaan? Nah, ini kan membandingkan antara tingkat kreativitas siswa di perkotaan dan juga pedesaan. Yang kedua misalkan,
apakah terdapat perbedaan antara motivasi siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran ekonomi? Nah, ini juga proses untuk membandingkan. Jadi komparatif itu mengcompare atau membandingkan. Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, ini rumusan masalah ini bersifat atau menanyakan hubungan antara dua variabel. Nah, hubungannya nanti kita jelaskan apa saja. Misalkan contoh kasus, adakah hubungan antara tingkat kesenjangan jasmani dan tingkat kesegaran jasmani dan pola aktivitas jasmani siswa sekolah dasar misalkan. Nah, ini adalah untuk menghubungkan antara dua variabel, gitu ya. Nah, proses penghubungan ini atau dalam asosiatif itu ada beberapa macam jenis hubungan atau bentuk-bentuk hubungan di dalam penelitian asosiatif. Yang pertama ada korelasi atau hubungan sejajar. Nah, ini misalkan hubungan metode belajar dengan media belajar. Ini hubungannya sejajar atau biasa disebut dengan korelasi hubungan sejajar. Jadi antar dua variabel ini posisinya dia sejajar. Metode belajar dan media belajar itu posisinya dalam proses pembelajaran itu sejajar. Kemudian yang kedua, korelasi atau hubungan sebab akibat. Contohnya misalkan, hubungan metode belajar dengan aktivitas belajar. Mohon maaf, ini bukan hubungan, harusnya pengaruh metode belajar dengan aktivitas belajar. Jadi korelasinya adalah korelasi sebab akibat. Karena menggunakan metode belajar, maka aktivitas belajarnya nanti terpengaruhi. Kemudian yang ketiga, korelasi hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Nah, cirinya adalah bisa dibolak-balik. Hubungan kepandaian dengan kekayaan atau pengaruh kepandaian dengan kekayaan. Hubungan kekayaan dengan kepandaian. Jadi ini bisa dibolak-balik. Karena dia pandai, maka dia kaya. Karena dia kaya, maka dia pandai. Nah, itu adalah korelasi atau hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Jadi ada tiga ya. Hubungan sejajar, di mana hubungan sejajar ini adalah kedua variabel memiliki peran yang sama dan berada dalam satu bentuk yang sama. Kemudian hubungan sebab akibat atau hubungan korelasional sebab akibat, di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, ini contohnya tadi, karena menggunakan metode belajar, maka aktivitas belajarnya akan terpengaruhi. Karena menggunakan media belajar, sehingga nilainya terpengaruhi dan sebagainya. Itu adalah hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hubungan interaktif. Hubungan yang saling mempengaruhi. Karena dia pandai, maka dia kaya. Karena dia kaya, maka dia pandai. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari korelasional atau bentuk-bentuk dari hubungan di dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita lihat tentang ruang lingkup masalah penelitian dalam pendidikan ekonomi. Nah, ini juga kita harus pahami apa saja ruang lingkup masalah penelitian di dalam pendidikan ekonomi atau di jurusan kita. Yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan ekonomi dan juga cabangnya. Baik itu ekonomi dan juga cabangnya, maaf. Jadi ini juga harus kita perhatikan di dalam penelitian. Apakah penelitian kita boleh penelitian murni? Boleh, gitu ya. Tapi nanti ada poin-poin tertentu yang menunjukkan terhadap kontribusinya dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah pendidikan ekonomi. Baik itu masalah di kelas maupun di luar kelas. Baik itu masalah di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini tentu juga harus harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah penelitian kebijakan ekonomi pendidikan. Nah, ini juga yang sebetulnya jarang ada yang melakukan tentang penelitian kebijakan mengenai ekonomi pendidikan. Maksudnya ekonomi pendidikan itu sudut pandang ekonomi tetapi dalam ruang lingkup pendidikan. Misalkan tentang APBN pendidikan, kemudian anggaran pendidikan, kebijakan-kebijakan keuangan di dalam pendidikan,
tentang dana BOS dan sebagainya, itu boleh kita lakukan penelitiannya. Kemudian yang keempat adalah penelitian dan yang dapat menunjang pembangunan, terutama pembangunan nasional. Misalkan tentang ini lebih ke ekonomi murni begitu ya, bukan ke pendidikan, lebih ke ekonomi murni. Misalkan tentang bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi resesi ekonomi, kemudian juga bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, kemudian mengatasi pengangguran, itu boleh untuk kita jadikan penelitian. Jadi kalau kita rekap di sini ada 4 hal setidaknya yang kita bisa gunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Yang pertama adalah pengembangan ilmu, baik itu dalam segi pendidikan ekonomi, dan juga cabang ilmu ekonomi. Ada manajemen, akuntansi, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah di bidang pendidikan, baik itu dalam proses pembelajaran di kelas, baik itu pada manajemen di sekolah, dan juga di luar itu. Nah, itu boleh ya, masalah pendidikan ekonomi. Misalkan tentang bagaimana meningkatkan aktivitas belajar di sekolah, nah itu boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga tentang penelitian kebijakan ekonomi pendidikan, yang tadi itu, bahwa terkait dengan dunia ekonomi tapi dalam ruang lingkup pendidikan. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dapat menunjang pembangunan, pengatasan pengangguran, pengatasan kemiskinan, kemudian pengatasan resesi ekonomi dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan apakah nanti masalah penelitian kita sudah sesuai dengan konteks program studi di pendidikan ekonomi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kita. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.